Kita lanjutkan lagi tutorial tentang Jibas presensi wajah. Kali ini kita akan memulai melakukan pendataan presensi. Adapun jenis-jenis presensi yang bisa didata melalui Jibas presensi wajah ini adalah presensi harian, presensi kegiatan, dan juga presensi bebas. Untuk presensi harian ini mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Masuk jam berapa, pulang jam berapa, nanti diikuti oleh semua siswa dan guru. Nah, untuk presensi kegiatan, ini kegiatan yang ada di luar jam kegiatan belajar mengajar, seperti kegiatan pramuka, ekstrakurikuler, paskibraka, dan lain sebagainya. Sedangkan presensi bebas, ini yang bersifat sukarela, seperti kegiatan keagamaan, lalu ada kegiatan pertunjukan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Untuk memulai pendataan presensi, kita kembali lagi ke aplikasi Jibas Presensi Wajah Android. Nah, di sini sudah tersedia 3 buah menu untuk melakukan pendataan presensi, yaitu presensi harian, presensi kegiatan, dan presensi bebas. Kita mulai dulu dengan pendataan presensi harian. Ini kita klik presensi harian. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah informasi untuk pendataan presensi harian. Di sini ada tertera informasi lisensinya, status lisensinya aktif, dan juga ada jadwal untuk pendataan presensi pelajaran, khususnya untuk waktu tetap ya. Untuk presensi siswa ini masuknya dari antara jam 6 sampai jam 8, pulangnya jam 11 sampai jam 12. Ini juga sama untuk presensi pegawai. Nah, data ini diinputkan di aplikasi Jibas Face and Fingerprint Manager. Nah, kita buka dulu aplikasi ini. Jibas Face and Fingerprint Manager. Nah, ini pendatanya di sini nih. Ini ada di menu presensi sekolah, menu waktu tetap. Nah, di sini jadwalnya ditentukan di sini. Untuk lebih detailnya, untuk pengelolaan waktu ini bisa kita kembali lagi ke tutorial tentang Jibas SPT Fingerprint. Nanti akan saya sertakan linknya berikut untuk pengaturan jadwal pendataan presensi ini. Nah, di sini saya untuk menyingkat waktu hanya menampilkan saja. Nah, kembali lagi ke aplikasi Jibas Presensi Wajah Android. Nah, di sini juga ada informasi apabila ada pegawai yang waktunya waktu bebas juga nanti akan muncul di sini. Cuma sayangnya di sini tidak dimunculkan. Ada juga lokasi pendataan yang valid. Ini juga yang sudah kita atur di menu P-Server ya. Ini bisa dilihat di tutorial sebelumnya. Juga ada pengaturan untuk pengambilan kamera dan jeda waktu untuk pendataan. Nah, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja untuk memulai pendataan presensi. Nah, ini kita klik tombol mulai. Nah, ini contohnya kita akan melakukan deteksi wajah Cristiano Ronaldo untuk pendataan presensinya. Yang tadi sudah kita lakukan di video tutorial sebelumnya. Nah, ini kita tampilkan gambar dari Cristiano Ronaldo. Nah, nanti aplikasi prosesnya akan seperti ini. Nanti harus mengedipkan mata dahulu 2 kali. Nah, apabila sudah terdeteksi kedipan mata, nanti aplikasi akan mendata. Nah, berhasil. Ini terima kasih, ada informasi. Terima kasih kehadiran Amelia atau Ronaldo ini telah terdata. Ini artinya presensi Ronaldo ini sudah tersimpan dengan baik. Karena tadi prosesnya terlalu cepat, ada baiknya saya tampilkan kesimpulan dari proses pendataan presensi yang telah kita lakukan tadi. Jadi untuk proses pendataan presensi ini ada 5 tahap. Pertama, tahap prediksi wajah. Kedua, tahap deteksi kedipan mata. Ketiga, ini persiapan pengambilan gambar wajah. Keempat, kirim gambar wajah ke server. Dan kelima adalah tampilkan hasil identifikasi. Untuk yang pertama, deteksi wajah, nanti aplikasi akan mendeteksi area mata, hidung, dan mulut. Ini untuk memastikan gambar memiliki area wajah yang benar. Jadi untuk patokan untuk identifikasi wajahnya adalah area mata, hidung, dan mulut. Nah, proses kedua, deteksi kediapan mata, ini sebanyak 2 kali. Ini untuk lebih memastikan bahwa gambar wajah ini berasal dari orang yang sebenarnya, bukan dari foto atau video. Karena bisa saja siswa menampilkan foto temannya untuk membantu presensi kehadirannya.
Nah, ini untuk mencegah ini, aplikasi mengharuskan adanya kedipan mata sebanyak 2 kali. Nah, untuk tahap ketiga, ini proses persiapan pengambilan gambar. Jadi, siswa atau guru harus menunggu selama 3 detik untuk memastikan gambar wajahnya ini sudah bagus dan benar, pencahayaannya sudah baik, terlihat jelas area mata, hidung, dan mulut, nah, tidak blur atau tidak posisi yang baik kayak gitu. Jadi dengan persiapan selama 3 detik ini memastikan gambar yang diambil adalah gambar yang bagus dan cukup layak. Nah, untuk proses keempat, setelah gambarnya tadi diambil, barulah dikirim ke file server gambarnya ini untuk melakukan identifikasi wajah, dan apabila teridentifikasi dengan baik, nanti akan disimpan data presensinya untuk menjadi data presensi harian siswa atau guru tersebut. Nah, terus file server akan mengembalikan hasil identifikasinya ke aplikasi presensi wajah Android. Nah, di mana terakhir aplikasi presensi wajah Android akan menampilkan hasil identifikasi tersebut, apakah berhasil atau tidak. Kita kembali lagi ke menu Jibas presensi wajah Android. Nah, di sini kita akan memulai pendataan presensi kegiatan. Kita pilih menu presensi kegiatan. Nah, ini sebenarnya tidak jauh beda dengan presensi harian ya. Di sini kita hanya perlu memilih kegiatan apa saja, apa yang akan kita lakukan pendataannya. Nah, ini bisa kita pilih yang mana yang paskibraka atau yang pramuka. Nah, lalu apabila sudah sesuai, kita klik mulai. Nah, untuk proses pendataan presensinya ini kurang lebih sama dengan pendataan presensi harian, jadi di sini tidak saya tampilkan. Nah, kita kembali lagi ke menu halaman utama. Nah, mungkin di sini saya perlu membahas tentang pendataan presensi bebas. Nah, presensi bebas di sini maksudnya adalah presensi yang bersifat sukarela, seperti kegiatan keagamaan, atau kegiatan pertemuan, atau kegiatan pertunjukan, di mana sekolah harus mendata siswa-siswa atau guru-guru mana saja yang hadir di kegiatan sukarela tersebut. Nah, ini caranya bisa menggunakan presensi bebas. Nah, caranya adalah kita klik ya menu presensi bebas ini. Nah, di sini ada informasi belum tersedia jadwal presensi bebas. Jadi ini belum ada jadwal presensi bebas yang dapat kita pilih. Nah, untuk membuatnya kita klik dulu ini menu kelola. Klik yang kelola. Nah, di sini harus memasukkan admin atau petugas yang sudah diberikan akses untuk membuat presensi bebas ini. Nah, contohnya di sini saya akan login sebagai admin dulu ya. Ini loginnya Jibas. Passwordnya adalah password. Lalu kita klik login. Nah, ini adalah halaman menu untuk pembuatan presensi bebas. Untuk membuat presensi bebasnya kita klik tambah presensi. Nah, di sini harus menentukan informasinya untuk presensi bebas yang akan kita buat. Contohnya di sini adalah kegiatan pertunjukan tari misalnya ya. Pertunjukan tari. Kodenya ini bisa bebas. Misalnya PT01, deskripsinya tarian tradisional. Nah, ini statusnya aktif validasi GPS, mau pakai validasi GPS atau tidak. Nah, contohnya kita pakai yang validasi ya. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah membuat satu buah presensi bebas, yaitu pertunjukan tari. Nah, kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Nah, ini baru kita bisa memilih presensi yang tadi kita buat. Pilih presensi. Nah, kita pilih pengelolanya dahulu. Nah, tadi kita kan membuatnya sebagai admin Jibas ya. Kita pilih administrator Jibas. Nah, di sini sudah muncul untuk pertunjukan tari tadi. Nah, lalu kita pilih. Nah, di sini sudah terpilih bahwa presensi bebas yang akan kita lakukan adalah untuk pertunjukan tari untuk Departemen SMA. Ini dibuatnya oleh administrator Jibas tanggal 5 Februari 2025. Ini kita akan memilih apakah untuk pendataan presensi masuk atau pulang. Contohnya ini pendataan masuk.
Lokasi pendataannya, ini yang tadi udah kita data di file server, terus pengetahuannya kamera depan, kamera belakang, dan waktu pendataannya. Apabila sudah sesuai, kita klik mulai. Nah, di sini saya akan mencoba menampilkan gambar Cristiano Ronaldo untuk melakukan pendataan presensi bebas pertunjukan tari yang tadi kita telah pilih. Nah, ini saya tampilkan gambarnya. Nah, berhasil. Nah, di sini ada informasi, terima kasih kehadiran Amelia M. Pertunjukan tari sudah tersimpan. Karena tadi prosesnya terlalu cepat, mungkin saya perlu menyimpulkan kembali proses yang terjadi ketika pendataan presensi bebas. Nah, di sini cuma ada 3 proses, yaitu deteksi wajah, kirim gambar wajah ke file server, dan kemudian tampilkan hasil identifikasinya. Nah, untuk deteksi wajah ini sama seperti presensi harian. Jadi maka aplikasi akan mendeteksi area mata, hidung, dan mulut untuk memastikan gambar memiliki area wajah. Nah, setelah terdeteksi, gambar langsung dikirim ke file server. Nah, tidak seperti yang presensi harian ya. Ini harus mengedipkan mata dahulu, terus harus menunggu 3 detik. Nah, kalau untuk yang presensi bebas ini, langsung setelah wajah terdeteksi, gambar akan diambil dan langsung dikirim ke file server. Nah, oleh file server nanti diproses, identifikasi wajahnya terdeteksi atau tidak. Apabila terdeteksi, akan langsung disimpan presensi bebasnya. Nah, setelah tersimpan, langsung menampilkan hasilnya ke Jibas presensi wajah Android. Jadi untuk pendataan presensi bebas ini cukup simpel karena memang mengutamakan kecepatan.